Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Yesintia Rahmatun Nisa. Kali ini saya akan membahas mengenai contoh penerapan taksonomi Bloom ranah kognitif C6 dalam pembelajaran IPA. Baik, langsung saja kita bahas. Taksonomi Bloom terbagi menjadi 6 tingkatan, yaitu C1 mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 mencipta. Di sini saya akan menjelaskan taksonomi Bloom C6, yaitu mencipta. Adapun dimensi proses kognitifnya yaitu yang pertama merumuskan, yang kedua merencanakan, yang ketiga memproduksi. Baik teman-teman, pada taksonomi Bloom C6 ini, anak diminta untuk berpikir tingkat tinggi, meliputi kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan berpikir kreatif. Bagaimana sih cara seorang guru mampu menumbuhkan kemampuan berpikir kritis pada anak usia SD? Nah, di sini saya memiliki 4 strategi. Yang pertama, menanamkan ke diri kita semua, khususnya orang tua dan pendidik, bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk mengatakan kepada dirinya, dia mampu dan dia bisa. Dan meyakini setiap kemampuan itu membutuhkan proses. Yang kedua, yaitu menumbuhkan rasa percaya diri anak melalui kemampuan yang dimiliki oleh setiap anak. Hal ini pastinya berbeda-beda. Oleh karena itu, para pendidik yang benar-benar menghargai keunikan setiap anak dan mampu memaksimalkan kemampuan anak melalui keunikan potensinya masing-masing adalah kuncinya. Kemudian, yang ketiga, memfasilitasi anak dengan berbagai media yang merangsang kemampuan berpikir kritisnya. Bisa dilakukan oleh guru dengan memberikan soal-soal cerita kepada siswa dan siswinya, disertai berbagai informasi lengkap di dalamnya, sebagai jawaban-jawaban yang menuntut anak untuk mencari dengan sabar, berulang, dan jeli. Mari bekali anak-anak dengan kemampuan literasi melalui soal-soal cerita yang dapat merangsang kemampuan literasinya. Dan yang keempat, banyak-banyaklah bertanya kepada anak dengan pertanyaan mengapa dan bagaimana. Melalui pertanyaan mengapa menuntut mereka untuk memiliki banyak referensi dan bacaan, ditambah lagi dengan pertanyaan bagaimana atau bagaimana ini bisa terjadi. Mau tidak mau, mereka akan menelusuri bagaimana kejadian tersebut yang mempengaruhi adanya kejadian-kejadian yang ada saat ini atau yang dihadapi sekarang. Maka dua awalan pertanyaan tersebut akan membuatnya berusaha untuk mengkonstruksi pengetahuan-pengetahuan yang didapatnya dan peristiwa yang dialaminya, yang berguna bagi mereka merumuskan solusi menghadapi kejadian-kejadian atau masalah yang didapatnya. Adapun contoh penerapan taksonomi Bloom C6 dalam pembelajaran IPA. Dalam pembelajaran IPA kelas 6 SD mengenai materi tata surya, kita bisa menggunakan metode atau model pembelajaran berbasis Project Based Learning, PJBL. Kenapa pada pembelajaran C6 ini menggunakan metode belajar Project Based Learning?
PJBL ini merupakan model yang di dalamnya ada kegiatan yang harus menciptakan karya. Melalui kegiatan PJBL mendorong siswa untuk menunjukkan kreativitas, khususnya dalam pembelajaran IPA dengan cara pendekatan saintifik, yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Proses pembelajaran diharapkan lebih bermakna dan dapat menumbuhkan kreativitas, sehingga perlu diterapkan suatu model yang relevan dengan pendekatan saintifik adalah salah satu model PJBL. Model Project Based Learning dapat mendorong aktifnya siswa dalam kegiatan pembelajaran dan mampu memecahkan masalah melalui penugasan membuat proyek yang dilakukan oleh siswa itu sendiri. Untuk model Project Based Learning, PJBL harus disesuaikan dengan materi yang memungkinkan untuk membuat atau menghasilkan proyek. Pada materi tata surya ini, kita bisa membuat proyek dengan judul Miniatur Tata Surya. Anak diberi kebebasan dalam membuat proyek tanpa batasan, bertujuan agar anak dapat menumbuhkan kreativitas dalam membuat proyek. Misalnya, ada yang menggambar, ada yang membuat 3 dimensi, dan lain-lain. Proyek ini bisa bersifat kelompok ataupun mandiri, menyesuaikan kondisi. Hasil yang diharapkan, siswa mampu menciptakan karyanya. Sebagai seorang guru, kita harus mampu merancang dan mengevaluasi proses dan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan dengan menggunakan metode, melakukan analisis evaluasi proses dan hasil belajar agar dapat menentukan tingkat ketuntasan belajar peserta didik serta memanfaatkan hasil penilaian untuk memperbaiki program. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.